Empat pendaki, Raka, Arga, Denny, dan Bima, memulai pendakian sore itu dengan rencana sederhana. Naik hingga pos 2, lalu bermalam, cuaca cerah, jalur jelas, tidak ada tanda bahaya. Masalah muncul 1 jam kemudian. Jalur setapak yang mereka ikuti bercabang menjadi 2. Padahal menurut peta seharusnya lurus. Mereka memilih kiri 15 menit berjalan. Mereka menemukan tanda pita merah di pohon, tanda yang mereka pasang sendiri. "Ini gak mungkin," gumam Denny. Mereka berputar. Kabut turun tanpa suara menelan pepohonan satu persatu. Kompas Arga berputar tak menentu. Peta di tangan Raka terasa asing, seperti menggambarkan gunung yang berbeda. Setiap jalur selalu membawa mereka kembali ke titik yang sama. Saat senja berubah malam, mereka sadar. Mereka tersesat. Di kejauhan terdengar suara langkah mengikuti irama langkah mereka. Ketika berhenti, suara itu ikut berhenti. Saat santer diarahkan ke hutan, tampak sosok hitam berdiri di balik pohon. Terlalu tinggi untuk manusia, lehernya panjang, kepalanya miring tidak wajar. Bima berlari kecil karena panik. Saat ia menoleh, jalur di belakangnya hilang. Digantikan semak rapat seolah gunung menutup jalan keluar. Mereka menemukan pos pendakian tua yang tidak tercatat di peta. Dindingnya lembab, kayunya hitam. Di atas pintu tertulis pudar, "Yang masuk harus lengkap." Di dalam pos ada jam dinding yang masih berdetak. Jarumnya menunjukkan pukul 18.17. Waktu mereka mulai tersesat, jam itu tidak bergerak. Denny melihat ke jendela, wajahnya memucat. Di luar berdiri orang-orang dengan pakaian pendaki lama, mata mereka kosong, kulitnya abu-abu. Mereka tidak masuk, hanya menunggu. Raka menghitung napas. "Kita harus turun sekarang." Saat mereka keluar pos, jalur berubah lagi. Pohon-pohon rapat seperti dinding. Kabut semakin tebal. Dari segala arah terdengar suara memanggil nama mereka, meniru suara teman sendiri. Arga menoleh mendengar namanya dipanggil. Detik berikutnya, ia menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara jatuh, hanya senter Arga yang tergeletak di tanah. Masih menyala mengarah ke kabut kosong. Raka, Denny, dan Bima berlari tanpa arah. Jalur menurun berubah menjadi tanjakan, tanjakan berubah menjadi lingkaran. Nafas mereka habis. Di tengah kabut muncul perempuan berambut panjang, wajahnya rusak seperti pernah diseret tanah. Kakinya tidak menyentuh tanah, ia menatap Raka lama lalu berbisik, "Gunung ini tidak suka dihitung." Satu persatu penampakan muncul, pendaki tanpa wajah, tubuh berbalik, bayangan yang berjalan lebih dulu dari pemiliknya. Denny jatuh berlutut. Ketika Raka menariknya, tangan Denny dingin dan kaku seperti mayat yang baru lama mati. Denny menatap kosong lalu tersenyum. "Sudah cukup," katanya. Kabut menutup Denny. Saat kabut menyingkir, Denny tidak ada. Kini tinggal Raka dan Bima. Mereka menemukan jalur turun yang jelas, terlalu jelas tanpa ragu. Bima berlari lebih dulu. Di tikungan terakhir ia berhenti mendadak. Di depannya terbentang jurang, dan di seberangnya berdiri Arga dan Denny tersenyum. Berdiri tegak, mata hitam. "Kesini," kata mereka bersamaan. Bima melangkah maju. Raka berteriak, "Terlambat." Saat fajar menyingsing, Raka ditemukan sendirian di base camp. Tubuhnya penuh luka gores, ia tidak bisa menjelaskan jalur yang dilewati. Tidak ada di peta manapun. Petugas mencatat 3 pendaki hilang karena tersesat. Namun beberapa minggu kemudian, pendaki lain melaporkan hal yang sama. Tersesat di jalur yang jelas. Mendengar suara memanggil dan melihat 3 sosok berdiri di kabut. Menunggu yang berikutnya. Karena di gunung itu jalur tidak pernah benar-benar hilang.